Ibadah bulan keluarga minggu ketiga pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal dari PASSI di bawah tema hidup dengan rasa cukup. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat datang dalam ibadah hari ini. Mari siapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kudus ini. Berdoa terus, tapi sama-sama hidup sudah berubah juga. Semua pasti harus berdoa. Tetangga saya sudah pernah berdoa, sudah pernah ibadah, tapi dia pun hidup lebih baik. Sudah pernah sakit, ketong doa putus kayu batu, sudah ada perubahan. Bapak ini pagi-pagi sudah marah nih. Tahu apa yang semua di bawah otak nih? Ini akibat bukan keluarga. Lebih penting kalau urus itu sapi, babi, dan ayam dong sani. Lu diam kan? Besoknya lama, lalu kupon telinga aku. Diam ke besok lusa itu babi dan sapi. Tunggu bisa pakai untuk pesta. Pokoknya harus kerja keras supaya naik level lebih tinggi dari tetangga depan rumah tuh. Dan sekarang ini belum cukup, masih kurang. Menyanyi terus, nantinya antir-wantir. Ada masalah apa pagi-pagi sudah sejarah dalam hidup? Baru habis berdoa cuma mulai marah-marah. Kalau ada masalah mau baik-baik tuh Bapak. Kau jangan beribu pagi-pagi. Nanti tetangga dong bilang ini orang pun sudah ada makanan kok. Daya, kasgura itu berdoa. Berbanyak kerja karena berdoa terus bersama, masalah jalan lancar, mau usaha apa juga jadi. Apalagi sekarang beras harga naik, pesta jalan terus. Bapak ini sudah ingat kok, tahun lalu Bapak sakit berat sampai bisa bangun, tapi sekarang Bapak sehat-sehat ini semua karena siapa? Karena Tuhan Yesus membaik. Mama, anak-anak, saya minta maaf atas setiap kesalahan yang saya buat. Dan selama saya sakit, Tuhan telah menyembuhkan saya. Namun di pagi hari ini, banyak hal yang saya lakukan. Saya bertindak di luar hal-hal yang Tuhan inginkan. Saya marah-marah kepada anak-anak, istri. Karena itu, istri dan anak-anak, pagi hari ini saya minta maaf. Dan kalau ada ibadah dan berdoa, Mama tolong kasih yang bisa. Terima kasih. Bapak, kita berdoa, kita
berdoa kepada Tuhan yang memelihara Totong sampai saat ini. Jadi jangan dengar apa kata orang terhadap Totong, mau sakit ataupun sehat, gagal ataupun berhasil, hal sekecil apapun wajib untuk Totong syukur. Jadi jangan sesekali Totong lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Ayo suruh Totong lanjutkan Totong kerja masing-masing. Jemaat Tuhan sekalian, jemaat Tuhan sekalian, pada minggu yang ketiga di bulan keluarga ini, marilah kita merenungkan kehidupan sebagai keluarga yang tidak lepas dari pergumulan-pergumulan. Sering kita jumpai ada orang yang merasa hidupnya susah, tapi bukan karena memang hidupnya susah, mereka melihat hidupnya tidak sebaik kehidupan orang lain. Saat seseorang suka membandingkan hidupnya dengan orang lain, maka ia tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada padanya. Apa yang dimiliki orang lain selalu diinginkan dan dimilikinya. Membandingkan hidupnya dengan orang lain bukan hanya membuat hidup jadi tambah kompleks dan berat, tetapi juga berdampak pada munculnya persoalan-persoalan di dalam keluarga, misalnya hutang dan lain sebagainya. Sejumpa jemaat Tuhan, kita berdiri dan kita puji Tuhan dan berdiri dengan segera. Saudara-saudara sekalian, kita memulai ibadah perayaan bulan keluarga dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam perayaan bulan keluarga ini ketiga, kita dibimbing oleh nas membimbing dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai dosa. Kita ada dalam pengakuan dosa. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita yang dapat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, segala yang datang pada kehidupan kami, baik orang-orang yang kami cintai, orang tua, anak-anak kami, maupun juga dengan segala berkat yang terus memampukan kami menjalani kehidupan dalam damai sejahtera Tuhan. Sekalipun demikian Bapa, ketika kami melihat begitu baiknya Tuhan, kami sadar dan kami akui bahwa dalam keterbatasan kami sebagai manusia, terkadang kami berjalan seturut dengan kehendak kami sendiri. Ada saat di mana Tuhan mengingatkan kami untuk mengasihi dan mencintai sesama kami dan mencintai Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, kami gagal membagikan cinta itu kepada sesama kami, kepada keluarga kami, kepada suami, istri, kepada orang tua, kepada anak-anak kami. Bahkan kami juga terkadang menghabiskan banyak waktu hanya untuk kepentingan kami sendiri. Kami lupa memberi ruang dan waktu dan tempat bagi Tuhan untuk ada dalam kehidupan dan hati kami pribadi dan Tuhan. Karena itu di hadapan Tuhan, sebelum kami jauh memasuki ibadah ini, kami menyapa-Mu seraya memohon ampuni kami Tuhan. Ampuni kami untuk segala hal yang telah kami lakukan yang menyakiti sesama dan menyakiti Tuhan. Biarlah dalam pengampunan Tuhan kami terus dilayangkan untuk boleh memuji kemuliaan Tuhan, untuk terus berkarya dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah Bapa, dalam pengampunan-Mu Tuhan, kami tetap diberi semangat untuk melakukan dan berjuang melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau
pengakuan dan permohonan kita, maka dengarkanlah bahwa sesungguhnya kasih Tuhan tak dapat dibatasi oleh kesalahan dan dosa kita. Karena itu bagi setiap kita yang dengan sungguh mengakui segala dosa dan berniat meninggalkan dosa, maka pengampunan dosa berlaku atas kita. Sebagai salah seorang pelayan Tuhan, perkenankan saya menyampaikan bahwa bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa. Sebagaimana nyata dalam firman-Nya dalam Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Saudara-saudara sekalian, kita meresponi anugerah Tuhan dengan kita akan bermazmur secara berbalasan. Mazmur 147 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur 147 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 akan kita baca secara berbalasan, dan saya jemput Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk berdiri. Mazmur 147 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sesungguhnya sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan. Dia yang memberi makanan kepada hewan. Ia tidak suka kepada keledai kuda. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
saudara sekalian, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Seorang penatua akan membantu kita. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami di hari ini untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tibanya bagi kami untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau karuniakan kepada kami Bapa hikmat yang datang daripadamu, sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, kami dapat memahaminya dengan baik. Dan juga tolong kami Bapa agar kami mampu melakukan setiap perintah firman-Mu dalam hari-hari hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dalam pertama Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-2b sampai ayat 12. Dan untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput Bapak Mama untuk berdiri. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber-sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pesan penutup, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya.
kekuatan dan kesehatan dan kesempatan untuk menikmati penyembahan ibadah kita pagi hari ini di hadapan Tuhan di bawah tema hidup dengan rasa syukur. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam kita merenungkan bagian ini, maka kita harus tahu dan mengerti bagaimana posisi dan kondisi yang dihadapi oleh Timotius sehingga Paulus kemudian memberikan sebuah wacana kecil, nasihat dan juga ajaran tertentu kepada Timotius. Timotius artinya memuliakan Allah, sehingga ada besar harapan Paulus untuk Timotius lakukan sepanjang ia ada di kota Efesus ini. Kalau Bapak Ibu baca pasal 1, maka kita akan tahu bahwa dia diutus di kota Efesus, kota yang menjadi pusat perdagangan, pusat yang menjadi orang biasa bilang Asia depan. Efesus itu artinya bahwa dia menjadi gerbang untuk masuknya berbagai hal yang datang dan pergi. Ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain datang berjualan, karena itu Efesus itu seringkali disebut sebagai kota untuk berniaga, di mana mereka jual beli dan juga ada percampuran perkawinan, peradaban dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu, dalam bagian bacaan firman ini kita mendengar bahwa Paulus menasihati Timotius tentang bagaimana menghindari diri dari ajaran sesat, tapi juga bagaimana membuat diri kita tidak selamanya tergantung pada uang. Tidak menjadi orang-orang yang mencintai uang lalu melupakan dari mana uang itu berasal, atau mencintai berkatnya tetapi lupa dari mana berkat itu datang. Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, jika demikian Bapak Ibu, maka bagian bacaan firman ini dia memberikan sebuah wacana yang baru, cara pandang yang baru terkait bagaimana seorang Timotius memandang medan layaknya yang ada di Efesus dengan kondisi yang seperti itu. Kondisi menjadi pusat perniagaan, menjadi pusat jual beli di sana, dan menjadi pusat di mana pertukaran-pertukaran budaya itu terjadi. Sehingga ada pentingnya dan juga menjadi utama bahwa seorang mampu menjaga dirinya supaya tidak menjadi orang-orang yang justru berpikir sesat, tetapi juga menjaga diri dan jaga hati supaya sikap hatinya terhadap berkat Tuhan itu menjadi benar atau sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu yang kita baca tadi dan itu memberi pesan khusus kepada kita dalam perayaan bulan keluarga di minggu ini. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Paulus menasihatkan kepada Timotius bahwa segala sesuatu yang dilakukan dan dibuat di atas dasar kebohongan, di atas dasar sesuatu yang tidak benar, dia berujung pada sebuah kebinasaan atau kesia-siaan. Karena itu Paulus menasihati bahwa jangan sampai kemudian untuk kepentingan-kepentingan tertentu maka kita mengucapkan sesuatu yang tidak benar, atau bahasa kerennya dalam bahasa Alkitab kita itu bersilat lidah dengan berbagai perkataan-perkataan yang kosong, berbagai perkataan-perkataan yang berisikan tentang kemunafikan, lalu kemudian kita justru membuat orang lain menderita oleh setiap perkataan-perkataan kita. Ini menjadi penting Bapak Mama, karena kadang-kadang orang biasa bilang tipu itu dosa kecil. Sesuai tahu dosa besar yang model seperti apa dan bentuknya seperti apa. Tetapi Alkitab tidak pernah menuliskan ada dosa kecil dan dosa besar. Apapun yang dilakukan dalam ketidakbenaran itu dinamakan dengan dosa. Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, setelah dia mengucapkan terkait dengan bagaimana kita berusaha untuk mengucapkan sesuatu dengan benar, untuk mengatakan sesuatu dengan benar, maka kemudian kita juga dibawa oleh Paulus bersama-sama dengan nasihatnya. Dia bilang bahwa hiduplah sebagai orang yang selalu merasa cukup untuk segala sesuatu yang kita dapatkan, untuk segala sesuatu yang kita harapkan. Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, ada pengalaman di mana ketika jalan-jalan lewat satu rumah, lalu kemudian berteriak tanya, "Mama, ini hari makan apa?" Hanya basa-basi saja. Tetapi ada orang-orang tertentu Bapak Pendeta kita makan gosong. Ya. Soalnya tahu makan kosong ini betul-betul makan ikan saja, makan angin saja kah? Atau seperti apa? Atau standarnya makan kosong itu hanya makan yang sayur, itu saya tahu. Tetapi banyak orang akan bilang, ketong hanya makan dengan makan kosong saja. Tapi juga ada beberapa orang tua kita yang selalu jawab bilang, makan semua.
Ini makan semua yang termasuk makan yang manusianya kah, atau hanya makan makanan yang tersedia di dalam rumah. Tetapi saya belajar dari sana Bapak. Ketika kita berdoa, doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Mungkin dengan mengucapkan makan semua, artinya bahwa semua tercukupi pada hari itu. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan keluarganya yang dinikmati bersama-sama suami, istri, dan anak-anak, itu dirasakan sebagai sesuatu yang cukup pada porsinya, cukup untuk memberkati, dan cukup untuk membuat seorang sukacita. Bapak Mama, ini menjadi penting karena Paulus bukan sekedar bilang jangan cinta uang, tetapi bagaimana kesiapan dan juga bagaimana kita menata hati kita memandang segala berkat yang datang kepada kita. Bagaimana Timotius harus memandang segala kekayaan Tuhan yang datang kepadanya. Karena begini Bapak Mama, ajaran-ajaran yang berkembang di dalam dunia pasaran, di dunia jual beli adalah siapa yang kaya adalah dia yang diberkati oleh Tuhan. Siapa yang punya uang cukup, berarti itu yang diberkati oleh Tuhan. Sedangkan orang miskin, orang yang tertindas, itu mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Ini yang Paulus bilang, hati-hati sebagai orang percaya bahwa segala sesuatu yang datang daripada Tuhan itu dia ada dalam standar cukup. Karena itu yang kita doakan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tidak lebih, tidak kurang, tetapi cukup untuk memberkati, cukup juga untuk melakukan segala sesuatu yang ada. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, ini menarik karena dia membuat kita untuk kembali memikirkan bagaimana sikap hati kami memandang kekayaan, memandang apa berkat yang datang dalam kehidupan kita bersama-sama. Apakah kemudian karena uang, karena segala kekayaan yang datang kepada kita justru merubah cara pandang kita terhadap orang lain? Karena ada orang-orang tertentu Bapak Mama, saya ketemu juga beberapa karakter yang bagi saya kurang menarik kalau dipunyai oleh orang percaya. Ketika ada orang yang suka sekali datang bilang, ini hari datang minta lauk, Mama ada ikan apa aja gitu, nanti besok garam kurang, lalu yang berikutnya tanah kurang, nanti datang dia pinjam uang. Kadang-kadang buka pintu lihat dari pagar Bang Tosu datang, ketuk suam dalam hati memang beban sudah datang, ya. Nah, ini pasti dia tahu mau datang buat apa lagi di sini. Bayangkan Bapak Mama, keberadaannya kita, berkat yang ada pada kita justru membuat kita memandang orang lain dengan cara pandang yang salah. Sudah tidak lagi menghargai dia sebagai seorang manusia di mana kita bisa mampu untuk berbagi berkat dengan dia, tetapi justru kita memandang seseorang menjadi beban buat kita, menjadi sesuatu yang harusnya kalau bisa dihindari, hindari dia saja. Padahal Bapak Mama, besok-besok ketika ketong mati, ketong uang yang begitu banyak seakan bisa kubur ketong sendiri. Yang kubur itu siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal yang ketiga Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini kita belajar untuk bagaimana menempatkan syukur menjadi sebuah pertanda bahwa segala sesuatu itu dicukupkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita membuat ibadah syukur di dalam rumah, ini minggu nanti akan dipenuhi dengan syukur bulan keluarga. Mulai ini hari ada 2, besok 1, lusa 1. Pokoknya agenda untuk 1 minggu ini semua dipenuhi dengan syukur. Hati-hati bahwa kita tidak melakukan sesuatu karena kebiasaan, tetapi kita mau datang kepada Tuhan, sapa Tuhan sambil bilang terima kasih Bapa. Kami hidup dalam suka dan duka, kami hidup dalam keterbatasan yang ada, tetapi ada hati yang dipenuhi dengan rasa syukur. Kami tidak dikendalikan dengan kondisi kami tidak dikendalikan dengan segala sesuatu yang terbatas dalam hidup kami, tapi rasa syukur membalut segala sesuatu dan juga merubah segala sesuatu menjadi damai sejahtera dan sukacita. Ya, seorang bilang daripada beta beli kredit tanpa tidur harga 5 juta dan pulang sesuatu tidur hanya gara-gara pikir bulan depan mau bayar kredit berapa atau koperasi pagi siang malam datang dia lulus, lebih baik tidur di tikar, tidur di depan pintu, angin sepoi-sepoi datang semua ngantuk dan tidur dan seterusnya. Damai itu Bapak Mama tidak bisa dibeli, tapi damai itu bisa dikerjakan, diusahakan dengan bagaimana kita menempatkan rasa syukur di dalam hati kita masing-masing. Seraya bilang bahwa apa yang Tuhan beri cukup untuk memberkati dan cukup juga untuk menjadi bekal dalam kehidupan kita bersama-sama. Hal yang ketiga Bapak, yang keempat dan menjadi bagian yang terakhir,
adalah bagaimana kita menempatkan dan memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Paulus membicarakan kepada Timotius, kamu akan berhadapan dengan berbagai pengajar sesat, berbagai pergumulan, berbagai penindasan, penderitaan, dan lain sebagainya. Tetapi fokus kita ada pada Tuhan. Karena itu di dalam ayatnya yang ke-12 dia bilang begini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan hal yang benar di depan banyak saksi. Sekalipun kita terombang-ambing dengan berbagai perubahan-perubahan dunia, dengan berbagai hal-hal yang kita jumpai, tetapi ingat, sahur kita harus dilakukan kepada Tuhan, supaya sekalipun badai datang menerjang kita, supaya sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi di luar dari harapan dan ekspektasi kita, hati dan hidup kita tetap berpaut pada Tuhan. Selamat menjadi pelayan-pelayan Tuhan, selamat menjadi jemaat yang sama seperti Timotius. Timoti artinya memuliakan Allah. Selamat memuliakan Allah dengan rasa cukup yang baik, dengan rasa syukur, dengan hati yang berpaut dan berpusat pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan seluruh. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian pokok grup kaum Bapa. Masih ada cara untuk berubah segalanya.
setia, Dia pengasih, Dia beserta, Roh Kudus-Nya bekerja. Setiap cara dalam firman-Nya, percayalah Tuhan masih ada. Nyatakanlah segalanya, semua keluh kesahmu kepadanya. Jangan pernah ragu padanya. Tuhan Yesus sanggup pulihkannya. Jangan pernah ragu padanya. Tuhan Yesus sanggup pulihkannya. Tuhan Yesus sanggup pulihkannya. Kiranya pujian itu menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kita akan menyerahkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan sejenak kita berdua. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita menyerahkan pengakuan iman kita dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang nyata. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan ungkapan syukur. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku,
Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita menghadap Tuhan kita berdoa. Ya Tuhan, pertolongan-Mu sangat ajaib bagi kami. Tuhan melimpahkan kasih di setiap hari dalam kehidupan kami. Dalam kelemahan, sekalipun menjadi lagu keluhan diri, tetapi Tuhan menopang kami dalam iman. Di setiap pergumulan kehidupan berkeluarga, Tuhan senantiasa merangkul kami. Di saat ini, apa yang ada pada kami, yang adalah pemberian daripada Tuhan, akan kami persembahkan kepada-Mu. Melalui persembahan ini, bahkan persembahan diri kami berikan kepada Tuhan dengan harapan kiranya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sukacita di hatiku.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan panggil kami, Tuhan memberi kami kerinduan untuk menyapa-Mu, beribadah, memuliakan Tuhan dalam setiap pujian, bahkan memberi hidup kami mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami lewat firman. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi keluarga-keluarga yang boleh hadir bersama-sama 187 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini. Kami menyapa-Mu dengan sukacita oleh karena perjalanan selama 1 minggu kami boleh diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan menjadikan segala sesuatu cukup bagi kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur Bapa bahwa dalam perjalanan kehidupan keluarga kami masing-masing, kami boleh merayakan kebersamaan kami sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua maupun juga sebagai anak. Karena itu Bapa, izinkan kami membuat segala sesuatu dalam kehidupan keluarga kami, menjadikan segala sesuatu yang kami hadapi menjadi sebuah sukacita tersendiri, dimulai dari diri kami pribadi lepas pribadi, dan juga untuk semua anggota keluarga dan jemaat. Bapa, sebagai seorang suami, izinkan kami memiliki hikmat yang bersumber daripada Tuhan. Berkati setiap kami sebagai kaum bapa, sebagai kepala keluarga, supaya kami boleh mampu untuk menjadi orang-orang yang senantiasa dapat diandalkan oleh keluarga kami. Seterusnya kami pun senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dalam pribadi maupun dalam keluarga. Bapa, tolong kami supaya sebagai kepala keluarga kami mampu untuk bisa menjalankan tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami dengan hati yang terus berpaut kepada Tuhan. Dan sebagai seorang istri, sebagai seorang mama, Tuhan terus memberi kami juga hati yang mau terus melayani, terus setia untuk menampingi suami, mengasuh dan mendidik anak-anak. Tuhan juga memberi kesabaran kepada kami, supaya dengan segala hal yang Tuhan Yesus percayakan kepada kami sebagai seorang istri, sebagai seorang mama, kami mengerjakannya segala sesuatu dalam takut akan Tuhan. Kami rindu Bapa, supaya keluarga-keluarga kami, orang tua kami, Bapa dan Mama kami juga menjadi teladan bagi anak-anak dan menjadi orang-orang yang terus menjaga kekudusan dalam kehidupan keluarga mereka. Sebagai orang tua, kami ingin berdoa bagi anak-anak kami, mereka yang saat ini sedang ada dalam bangku taman kanak-kanak, kelompok bermain, bahkan sampai kepada perguruan tinggi, baik yang ada di Rote maupun yang ada di Kupang, di berbagai tempat di pulau lainnya. Kami mohon Tuhan jaga lindungi mereka. Tuhan juga menjadi sumber hikmat bagi mereka, sehingga segala masa pendidikan yang mereka jalani, mereka menjalaninya karena Tuhan, dan mereka pun akan pulang sebagai orang-orang yang berhasil dalam dunia pendidikan. Mereka juga akan menjadi berkat bagi keluarga yang tetap memperhatikan, mengasuh dan mendukung mereka di dalam masa mereka membekali diri di dunia pendidikan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang bekerja, mereka yang bekerja baik di tempat ini maupun yang jauh daripada kami. Kiranya kasih sayang dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka, supaya kelak Bapa, setiap kali mereka selesai mengerjakan tugas tanggung jawab mereka, mereka senantiasa diingatkan untuk mengucap syukur untuk setiap kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bersama-sama dengan 187 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini, kami menyapa Tuhan dengan doa dan pergumulan pribadi lepas pribadi. Karena itu Bapa, kiranya Tuhan menyediakan telinga-Mu atas permohonan dan harapan kami, dan biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kami duduk di tempat ini, ada saudara-saudara kami, ada orang tua kami, ada anak-anak kami yang tinggal di rumah, yang jika kalau sakit, Tuhan Yesus yang pulihkan dan Tuhan yang sembuhkan. Ketika mereka ada dalam usia lanjut, Tuhan juga yang menjadi harapan dan kekuatan mereka. Ketika mereka mempunyai kelemahan pada tubuh oleh karena sakit penyakit yang ada, secara khusus bagi anak kasih kami Amin Langgar, kami mohon Bapa Engkau sumber pemulihan dari setiap sakit dan kelemahan. Tuhan yang kuatkan dan pulihkan, Tuhan sehatkan, sehingga anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami pun boleh kembali melakukan aktivitasnya seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi oma-oma kami
Mereka yang karena terbatas secara fisik sudah punya keterbatasan dalam penglihatan, dalam tenaga, biarlah Bapa yang akan terus memberkati mereka. Satu-satunya harapan mereka yang tidak pernah layu, harapan mereka yang tidak pernah hilang adalah kepada Tuhan Yesus, Sang Pemelihara dan Pengasih, dan bagi setiap hamba-hamba kasih kami. Bagi kami semua Bapa, bagi kami yang ada di tempat ini, jika kami datang dengan pergumulan kami, baga dalam pekerjaan dan pelayanan kami, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan memberkati ketika kami ada di sawah, di ladang. Tuhan ada bersama-sama dengan kami ketika kami ada di sekolah, di kantor, di pasar, ketika kami berdagang, ketika kami membuka usaha kios, membuka usaha-usaha lainnya di rumah. Tuhan kiranya memberkati itu semua. Pekerjaan ini datang daripada Tuhan. Dan bagaimana kami mengerjakan segala sesuatu dengan setia, dengan baik dan dengan takut akan Tuhan adalah cara kami mengucapkan terima kasih dan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara ini, secara khusus bagi Kabupaten Rojendau. Kami mohon Bapa untuk memberkati para pimpinan-pimpinan kami, supaya dengan demikian segala kebijakan maupun juga segala hal yang boleh ditempuh dalam dunia pemerintah, sampai mulai dari presiden sampai kepada RT RW yang ada, dusun yang ada, itu semua sejalan dengan kehendak Tuhan. Kami juga akan menghadapi pilkada. Kami ingin Bapa supaya apapun yang akan kami hadapi dengan segala euforia pilkada yang ada, tidak membuat kami justru menyakiti satu dengan yang lain. Tetapi dengan keyakinan iman kami memilih pemimpin-pemimpin kami dan kami berdoa baginya. Untuk ketiga calon pasangan yang ada, berdoa bagi mereka, kiranya segala visi dan misi yang mereka bawa benar-benar akan mereka lakukan di hadapan Tuhan sebagai pertanggungjawaban iman mereka di hadapan. Kami juga bersyukur bersama-sama. Kami berbahagia bersama-sama dengan hamba-hamba kasih kami yang pada minggu ini nanti akan merayakan ulang tahun mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 26 mendatang. Kami ingin berdoa bagi Bapak, Saudara, anak kasih kami, Pak Anjas Dolu. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan anak kasih kami, Kian dan Kirva Riel Dokubani. Kami juga berdoa bersama-sama dengan anak Jil Sesun, anak Cordelia Bumi, Bapak Akor Pons Bailau, Saudari Yeni Donang, Ibu Magdalena Dain Donang, Ibu Amelia Badamui, anak Gloria Dun, dan juga saudara-saudara kami, orang tua dan anak-anak kami lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan peluk mereka dalam setiap harapan. Tuhan peluk mereka dalam setiap jenjang usia yang Tuhan perkenankan mereka masuki. Biarlah dalam sukacita dan dalam syukur mereka menyapa Tuhan, dan sebagai keluarga, sebagai anggota jemaat ini, kami pun boleh terus mendukung mereka dalam segala hal. Setiap para pelayan Tuhan yang mulai melayani Tuhan, mulai dari fragmen keluarga di awal ibadah kami sampai dengan menjadi jemaat vokal grup kaum Bapa yang mulai mempersembahkan pujiannya, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai mereka semua. Tuhan yang akan menyempurnakan setiap pelayanan-pelayanan kami, Tuhan pula yang akan senantiasa memberkati kami untuk rindu, senantiasa rindu melayani Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami Bapa. Kami menyatukan dan memeteraikan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, kita tiba di akhir ibadah kita, dan kita juga beriman bahwa segala sesuatu yang dijadikan Tuhan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita dikerjakan dengan iman dan hati yang tertuju pada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya jemput kita bersama-sama berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan kita memujikan ungkap penerimaan 288 baik yang pertama dan yang kedua. Inilah rumah
saudara sekalian, ulanglah dalam pergumulan hidupmu masing-masing. Ingatlah, jaga hatimu, dan biarlah firman Tuhan menyertaimu dan berkat-berkat-Nya melindungi. Allah sumber segala kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, memberkati, menaungi, dan menyertai 187 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini, menjadi berkat bagi setiap keluarga-keluarganya masing-masing, mulai dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan untuk kembali saya kedua kali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mendengarkan warta. Bapak-bapak, saudara-saudari jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyimak bersama warta pelayanan Jemaat Gemeente Perantau NUAS Minggu 20 Oktober tahun 2024. Saya ingin menyapa Bapak Mama semua dengan salam. Puji Tuhan. Majelis Jemaat Gemeente Perantau NUAS mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah Minggu di pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya yang tak dapat kami ucapkan satu persatu. Tuhan memperlengkapi sukacita Bapak Ibu semua. Majelis Jemaat Gemeente Perantau NUAS mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Marshall Deva SSI yang telah memimpin ibadah di hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Kebaktian Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshall Deva SSI. Mari kita menyimak bersama ibadah syukur bulan keluarga yang akan terlaksana di minggu yang baru. Rayon Eklesia Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024 jam 7 malam, tempat ibadah di rumah Bapak Adi Daik. Rayon Bethesda jam 7 malam di rumah Bapak Kores Tawono. Rayon Nevada hari Selasa jam 7 malam di rumah Bapak Soleman Kiak. Rayon Golgota hari Rabu jam 7 malam di rumah Bapak Oscar Kiak. Rayon Talenta hari Kamis jam 6 petang di rumah Bapak Paulus Bailau. Rayon Pelita hari Jumat jam 7 malam di rumah Mama Hana Boik Oto. Pemimpin dari setiap ibadah syukur bulan keluarga yang dilaksanakan di setiap rayon adalah Bapak Pendeta Marshall Fa SSI dan liturgasnya adalah Ibu Vikaris Deborah Atode SSI Deon. Untuk setiap syukuran bulan keluarga di rayon lainnya akan kami informasikan di warta minggu yang akan datang. Yang kedua, pelayanan UPP ibadah sekolah minggu dilaksanakan di gedung ibadah tepat jam 10 WITA. Pengajar dipimpin oleh pengajar PAR. Ibadah majelis dan kunci uskup akan terlaksana di hari Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024, tepatnya gedung ibadah pemimpin saya sendiri. Warta lain-lain, jiwa yang hadir pada hari ini berjumlah 187 orang. Di antaranya laki-laki 66 orang dan perempuan 121 orang. Bapak Ibu, terkait dengan pelaksanaan ibadah pasutri yang hendak dilaksanakan di lingkup klasis pada esok Senin 21 Oktober tahun 2024 bertempat di gedung ibadah Betania Baal tepat jam 5 sore, maka sesuai dengan surat undangan yang kami terima dari Majelis Klasis Harian, dimohon kepada kita semua agar setiap rayon mengirimkan satu pasangan nikah untuk ibadah yang dimaksud.
Yang berikut, KPK Saksi Sidi akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 20 Oktober 2024, tepat jam 1 WITA atau jam 1 siang di gereja, dan pengajarnya adalah Bapak Pendeta Marshall TPA SSI. Dan juga himbauan dari kami semua kepada Papa Mama, agar supaya di setiap ibadah syukuran di rayon masing-masing, dimohon agar kita semua mengambil bahagian dalam kegiatan ibadah yang dimaksud. Yang berikut informasi keuangan. Saldo minggu lalu berjumlah Rp44.264.500. Mari kita menyimak bersama penerimaan dan pengeluaran sejak tanggal 13 Oktober sampai dengan tanggal 19 Oktober tahun 2024 sebagai berikut. Uraian penerimaan persembahan ibadah minggu 13 Oktober tahun 2024. Persembahan kolekte 414.500, nansar 280.000, perpuluhan 1.685.000, dan persembahan pembangunan 317.000. Jumlah keseluruhan Rp2.696.500. Kolekte ibadah bulan keluarga rayon Galilea 384.000, rayon Getsemani 82.000, rayon Kalvari 107.000, rayon Pelita 356.000, rayon Kasih 89.000, rayon Eklesia 254.000, rayon Bethesda 96.000, rayon Efat 115.000, rayon Efata 96.000, rayon Immanuel 119.000, rayon Talenta 250.000, rayon Lai Haroi 52.000, rayon Golgota 70.500. Total keseluruhan 1.974.500. Kolekte ibadah syukuran di rumah Bapak Yus Ado 137.000. Kolekte ibadah syukur wisuda di keluarga Bapak Barnabas 463.000. Syukur bulan keluarga di rayon Getsemani 166.000. Jumlah kolekte syukuran 766.000. Lelang, terima lelang kue dari Bapak Tony Indaumano 100.000, terima lelang kue dari Bapak Edward Lede 100.000, terima lelang gula dari Bu Martin Cevanggi Besi 125.000, jumlah 325.000. Ibadah kategorial, kolekte ibadah sekolah minggu 44.000, dan kolekte ibadah majelis jemaat 42.000, jumlah 86.000. Persembahan ibadah persiapan perjamuan kudus 560.000. Persembahan ibadah perjamuan kudus triwulan ketiga 664.000. Persembahan ansar perjamuan kudus triwulan ketiga 1.506.000. Persembahan gerakan 1.000 rayon Immanuel 72.000. Persembahan gerakan 1.000 rayon Kasih 79.000. Persembahan gerakan 1.000 rayon Golgota 74.000. Jumlah 2.955.000. Dan oleh karena itu total penerimaan minggu ini berjumlah 8.803.000. Mari kita simak bersama pengeluaran. Fotokopi liturgi persiapan perjamuan kudus dan perjamuan kudus 180.000. Biaya pembuatan roti dan anggur 150.000. Total pengeluaran minggu ini berjumlah 330.000. Saldo minggu ini berjumlah 8.473.000. Total saldo secara keseluruhan 52.737.500 rupiah. Demikianlah waktu pelayanan di hari ini, dan kita akan melanjutkan dengan lelang. Bapak Mama, di sini ada 1 jerigen gula air dan ada terung 1 kantong plastik putih. 1 kali 50.000. 70.000 1 kali, 80.000 1 kali, 90.000 1 kali, 100.000 1 kali, 300.000 1 kali, 2 kali 300.000, 3 kali 300.000. 1 kantung sayur terung, kalau di balado pasti enak. 1 kali 50.000. 150.000 1 kali, 2 kali 150.000. Tidak ada suara yang menyapa. 3 kali 150.000. Bagi jemaat Tuhan yang memberikan persembahan ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati.
Kita yang mengambilnya pun Tuhan senantiasa memberkati. Waktu selanjutnya dikembalikan kepada Bapak Pendeta. Baik, terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Minggu ini akan dipenuhi dengan syukur bulan keluarga. Saya mohon kemarin itu sudah dimulai dengan rayon Getsemani, membuka gerbang syukuran minggu ini. Dan karena itu Bapak Ibu, saya mohon supaya ada beberapa kakak yang dalam ibadah bulan keluarga tidak hadir, tapi kalau syukur mari kita hadir bersama-sama, supaya juga kita nanti bicarakan beberapa hal terkait dengan pelayanan di masa depan, termasuk juga nanti di dalam perayaan Hari Ulang Tahun Reformasi dan HUT GIMIK tanggal 31 Oktober. Saya menyapa dan selamat datang Bapak Paulus dan Ibu Lucy. Terima kasih boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Kiranya perjalanan menuju pilkada berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga mohon bantuan supaya masyarakat juga tetap berjalan dengan damai dalam perbedaan pilihan yang ada. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian sudah hadir. Sampaikan salam buat yang di rumah. Bilang Oktober semua habis, Natal semua dekat. Jangan sampai pas Natal baru datang, nanti yang lain yang rajin ibadah sudah dapat tempat duduk. Nah, karena yang baru banyak yang datang. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Saya jemput kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu tema pelayanan demi hidup yang berkenan kepada Allah.